Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda masih menyaksikan segmen Market Buzz. Kita akan melihat beberapa rekomendasi saham pilihan dalam grafis berikut ini. Saham-saham yang direkomendasikan pemirsa, antara lain adalah saham Astra International direkomendasikan akumulasi buy, disusul BBCA, kemudian CTRA, dan juga ada Inco. CTRA tadi sudah kita ulas, kita akan segera melihat ataupun menyimak ya rekomendasi dari Astra International terlebih dahulu. Semenarik apa saham Astra? Pak Nafan. Peningkatan volume ya, dan di sisi lain juga Astra ini juga sudah berhasil rebound ya, baik itu dari batas bawah dari major down channel ya, maupun juga dari Fibonacci extension pada 161,8% ya, which is at kisaran 4530. Ini adalah support yang terjauh dari RSI, which is at trough-nya. Ini RSI semestinya dia bisa menguji beberapa resistance ya dalam area down channel ya, which is around 4870. Kemudian juga di level 5000, ini kemudian juga merupakan common gap ya yang tercipta dari RSI. Mudah-mudahan ini adalah exhaustion gap ya, sehingga pelemahan daripada RSI ini bisa terbatas. Apalagi juga kalau secara bagian dari momentum indikator RSI ya, yakni RSI indicator, ini sudah menunjukkan positive divergence. Oke. Kemudian untuk target perkiraan batas atas dari pola downtrend itu ada di kisaran 5075 seperti itu. Jadi ini bisa dicermati, bisa dipertimbangkan untuk accumulative buy. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Astra International. Current price menarik untuk di buy? Ya, betul sekali Mbak Prisa. Baik, supportnya di level berapa? Support kuat? Oke, yang terdekatnya itu adalah level 4660, kalau yang berikutnya di level 4530. Baik. Kemudian kalau melihat dari segi valuasinya, apakah ini tergolong murah? Oke, di sini kalau misalkan jika untuk valuasi ASI ya, kalau saya melihat itu dia tuh memiliki PBV di 0,9 ya, dengan P dan P ratio di 6,4 kali. Jadi ini termasuk yang menarik ya untuk kondisi pergerakan harga saham ASI sekarang ini. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Astra. Kemudian kita ke BBCA. Mengapa Anda lebih merekomendasikan BBCA? Padahal kalau nggak salah brand ya saat ini yang market cap-nya sudah lebih tinggi, melampaui BBCA di nomor 2. Semenarik apa saham BBCA? Ya, kalau untuk BBCA, kalau untuk long term investment itu sangat bagus, karena kalau secara primary trend BBCA tergolong bullish. Kalaupun misalkan jika secara daily chart kita melihat BBCA ini tergolong sideways ya, tapi selama pergerakan harga saham BBCA masih bertahan di atas uptrend line ya, uptrend line, dan juga ini juga mendekati batas atas dari ini ya, minor down channel gitu. Apalagi kalau misalnya BBCA berhasil menutup common gap ya di resistance terdekat di 2775, maka dari itu BBCA akan menguji resist berikutnya nih, which is last peak di kisaran 10.400. Kemudian untuk 10.650 ini adalah perkiraan all time high BBCA ya, khususnya untuk di tahun ini target price ya. Oke, uptrendnya itu kalau ternyata masih bertahan di level berapa? Kalau potensial terjadinya ini supportnya di 9.425 itu yang support terdekatnya. Di 9.425. Kalau di bawah level itu berarti uptrendnya patah. Uptrendnya patah, paling lebih cenderung sideways ya, minor sideways, tapi memang terlihat ada minor down channel juga seperti itu. Tapi yang penting dia masih bisa bertahan di level 9.200. Oke, berapa target price untuk tahun 2024 bagi BBCA? Ya 10.650 ya, ini adalah perkiraan 10.000? peaknya ya. 10.650? 10.650. Ya, betul sekali Pak Prisa. Cukup tinggi juga ya dari sekarang 9.650. Ya, betul sekali Pak Prisa. Oke, ada 1.000 poin ya? Ini adalah potential upside di kisaran 11% ya dari current price. Baik, ya. Itu dia rekomendasinya untuk BBCA. Current price tetap layak diakumulasi tentunya ya? Ya, betul sekali. Oke. Kemudian kita ke rekomendasi Anda yang terakhir tadi. Seperti apa Pak untuk saham Inco? Oke, di sini untuk pergerakan harga saham Inco ini sebenarnya sudah mulai terlihat uptrend ya dari major downtrend sebelumnya, karena pola bullish cup and handle formation sudah terlihat dengan jelas. Oke.
Kalau support terdekat ini saya menggunakan EMA 20 di level 4270. Sementara untuk level resistance terdekatnya adalah di last high khususnya tertinggi pada bulan ini kisaran 4670. Break above 4670, maka target jangka panjangnya, jangka menengah hingga jangka panjang saya di level 5350. 5350. Itu sekali. Oke, itu dia rekomendasinya ya untuk saham-saham pilihan pada kesempatan kali ini. Dan update pembukaan perdagangan nanti akan kita hadirkan, di mana kalau diintip ya saat ini tuh masih menguat 0,16% atau 10 poin di 7.257. Bagaimana strateginya, kemudian apa yang harus diantisipasi menjelang weekend ini? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Market Pass. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita ke update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Jumat ini. Indeks harga saham gabungan pemirsa melanjutkan penguatan 0,27% atau 21 poin di 7.263. Penguatan IHSG apakah diiringi dengan nilai tukar rupiah? Kami cross check pemirsa, ternyata juga menguat untuk rupiah 0,04% di 15.899 setelah beberapa hari sebelumnya cukup bertahan ya di 16 ribuan, saat ini sudah di 15.899 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan berikut deretan saham-saham yang menjadi gainers based on value dan juga losers based on value pada pagi hari ini. Antara lain pemirsa, BRPT masih menjadi salah satu top gainers dengan penguatan 6,61%. Disusul saham rekomendasi Pak Nafan tadi ada Inco 3,12%, kemudian Antam 1,92%, Cuan 2%, NCKL 4%, Gosco pemirsa hampir 2%, dan beberapa saham lain seperti Kalbe Farma 3%. Top losers ada PS, DNA, SLC, PMMP, NZIA 1, Ergas, dan juga Nasi serta M-Sky pemirsa ya. Dan tentunya posisi ini masih akan terus berubah seiring dengan perdagangan di sesi pertama. Lanjut kita berbincang pemirsa bersama dengan Pak Nafan Aji Gusta Utama, merupakan analis dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Pak Nafan, Inco posisi kedua top gainers based on value. Nah, gimana nih kalau levelnya sudah begini? Kalau untuk swing tidak menjadi masalah untuk akumulatif buy ya, karena target tertinggi itu adalah level 5.350 ya. Ya, hampir 20% ya untuk potential upside-nya dari current price. Kalaupun untuk saat ini memang masih belum menyentuh target price terdekat di level 4.670 ya. Paling tidak sih kalau menurut saya Inco ini strateginya terus mengumpulkan, terus akumulatif baik, terus menambahkan saham gitu, karena ini kalau secara tren sudah mulai shifting ya, dari sebelumnya ada downtrend dan ini adalah potensi escalatingnya juga sangat terbuka lebar, apalagi dari sisi kedua moving average. Okay. Yakni EMA 20 dan EMA 20 ini sudah bentuk pola golden cross. Jadi untuk mid to long term ini juga Inco sebenarnya sudah menarik untuk dicermati dan juga untuk mid to long term ya. Ini ya, layak untuk dicermati meskipun pagi ini naiknya sudah 3%. Iya, yang penting kita melihat harga komoditas berbasis nikel post year to date itu sudah positif ya. Jadi sudah terjadi technical rebound dari major downtrend yang terjadi pada tahun lalu. Baik. Jadi sudah mulai terjadi ada potensi global demand ya, karena resiliensi dari global economics. Boleh diulangi tahanan kuatnya di level berapa untuk Inco? Oke, untuk terdekatnya di 4.670 terdekat, resistance terdekatnya, dan supportnya di sini di EMA 20 masih di level 4270 hingga 4200 ya. Oke, masih cukup jauh dari level saat ini di 4600 ya. Betul. Baik, tips untuk pemirsa di rumah, apalagi kan minggu depan kita long weekend lagi ya. Jadi perdagangan cuma sampai hari Rabu dan ini sudah Jumat, pendek untuk pekan depan. Ada tips-tips nggak yang menarik dari Pak Nafan? Ini sebenarnya ISG sudah mulai bullish consolidation ya di bulan Mei, meskipun bulan Mei ini kan mengalami selling go away. Tapi kalau kita melihat dari Juni, Juli, Agustus selama 8 tahun terakhir ISG ini selalu dalam keadaan bullish ya secara majority. Berarti ini merupakan momentum yang tepat ya untuk accumulative buy. Belilah saham-saham dengan kinerja fundamental baik dan juga menerapkan good corporate governance dan baik, dan juga yang prospektif itu yang kita harus cermati, seperti itu Mbak Frisa. Oke. Secara singkatnya.
Baik, ini adalah peluang yang baik untuk kembali melakukan pembelian karena meskipun ada fenomena sell in May and go away ya, kapan lagi dapat emiten yang oke dengan harga yang cukup rendah, kita berharap upside-nya juga cukup menarik begitu ya, apalagi untuk Yes. investasi. Pak Nafan, Betul terima sekali, kasih Mbak banyak Prisa. untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sampai berjumpa Ya, kembali. sama-sama Mbak Prisa. Sukses selalu untuk IDX Channel.